Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan pertama mapel komputer akuntansi kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang aplikasi komputer yang kita gunakan, yaitu aplikasi Mayop versi 18 ED. Langsung saja, tujuan pembelajarannya antara lain mengetahui program komputer akuntansi, yang kedua mengenal daftar akun dalam program komputer akuntansi, yang ketiga pencatatan menggunakan program komputer akuntansi, dan yang terakhir menginstal aplikasi atau program komputer akuntansi. Langsung saja, program komputer akuntansi. Ada beberapa aplikasi komputer akuntansi yang tersedia, antara lain ada Value Plus, dia Accounting, Accurate, Excel Makro, Mayop, dan lain sebagainya. Nah, yang kita gunakan adalah Mayop. Mayop sendiri memiliki beberapa versi. Nah, versi yang kita gunakan untuk pembelajaran kita nanti adalah Mayop versi 18 ED. Apa sih Mayop itu? Mayop memiliki kepanjangan Main Year or Business. Mayop ini merupakan program komputer yang digunakan untuk mengolah data akuntansi yang menghasilkan suatu laporan keuangan. Jadi di dalam Mayop ini nanti kalian hanya input data perusahaan, daftar transaksi, bisa menghasilkan laporan keuangan secara otomatis. Selanjutnya daftar akun. Nah, sebelum saya menjelaskan daftar akun dalam komputer akuntansi Mayop versi 18, saya ingin mengingatkan kembali bahwa di dalam praktek manual atau akuntansi secara pembukuan manual itu hanya ada 5 daftar akun, yaitu Asset, Liability, Equity, Income, dan Expense, atau sering kita singkat dengan HOMPB, Harta, Utang, Modal, Pendapatan, dan Beban. Nah, dalam akuntansi berbantu Mayop versi 18 ED, daftar akunnya terdiri dari 8. Yang pertama ada aset, yang kedua ada liability, yang ketiga ada equity, yang keempat ada income, kemudian cost of sale atau sering kita sebut di dalam praktek manual cost of goods sold, expense, other income, dan other expense. Jadi ada 8 daftar akun. Nah, tugas kamu di sini adalah merinci daftar akun apa saja yang masuk ke kelompok aset, kelompok liability, kelompok equity, income, sampai ke kelompok other expense. Selanjutnya, kita punya pencatatan menggunakan Mayop versi 18. Nah, di sini saya bandingkan, yaitu pencatatan manual dengan pencatatan di Mayop versi 18. Yang pertama, ada transaksi penerimaan kas selain dari pelunasan piutang dan penjualan tunai. Di pencatatan manual, dia masuk ke jurnal kas masuk atau sering kita sebut dengan kas receive journal. Nah, di Mayop, dia nanti masuk ke banking, ke save money. Contohnya apa? Contohnya transaksi di sini adalah penjualan saham, penjualan mesin, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, ada transaksi pengeluaran kas selain dari pelunasan utang dan pembelian tunai. Nah, ini masuknya ke jurnal kas keluar atau sering kita sebut dengan cash payment journal. Nah, di Mayop nanti masuknya ke banking spend money. Nah, contohnya apa? Contohnya di sini, transaksi di sini adalah membayar beban gaji, membayar beban iklan. Selain dia masuk ke kas kecil, dia nanti masuknya ke transaksi yang kedua ini. Kemudian yang ketiga ada penjualan kredit. Penjualan kredit maupun penjualan tunai sama, masuknya nanti ke sales, enter sales. Nah, untuk penjualan kredit di sini masuknya ke jurnal penjualan atau sales journal. Nah, kalau penjualan tunai itu biasanya di manual masuknya ke jurnal kas masuk atau receive journal. Kemudian retur penjualan
Biasanya di manual dia masuk ke general journal atau jurnal umum. Nanti di MyOp dia masuk ke sales, enter sales register. Nah, ini sering terjadi kesalahannya di sales register, lupa input sales registernya. Kemudian pembelian kredit, di pencatatan manual dia masuk ke jurnal pembelian atau purchase journal. Di pencatatan MyOp dia masuk ke purchase, enter purchase. Kalau pembelian tunai di pencatatan manual masuk ke jurnal kas keluar atau kas payment journal. Kalau di MyOp sama, masuknya ke purchase, enter purchase. Kemudian retur pembelian, di pencatatan manual dia masuk ke general journal. Di pencatatan MyOp dia masuk ke purchase, enter purchase, purchase register. Transaksi berikutnya ada penerimaan kas dari pelunasan piutang. Kita menerima piutang, berarti jurnal kas masuk atau kas receive journal. Di MyOp pencatatannya di sales receive payment. Selanjutnya pengeluaran kas untuk pembayaran utang. Di pencatatan manual masuknya ke jurnal kas keluar atau kas payment journal. Di MyOp masuk ke purchase pay bill. Kemudian pengeluaran kas kecil, di pencatatan manual masuknya ke petty cash. Di pencatatan MyOp masuk ke banking spend money. Kemudian transaksi penyesuaian atau memo atau bukti memorial, di pencatatan manual masuk ke general journal. Kalau di pencatatan MyOp masuk ke account record journal entry. Dan yang terakhir penyesuaian bank atau reconcile bank, di pencatatan MyOp masuk ke banking reconcile bank. Nah, pencatatan ini bisa kalian gunakan untuk mengidentifikasi contoh kasus di pertemuan-pertemuan berikutnya. Dan yang terakhir adalah cara menginstal MyOp versi 18. Bagi kalian yang belum memiliki aplikasi MyOp, nanti saya sertakan link di deskripsi box. Kemudian cara install MyOp-nya pun juga saya berikan link di deskripsi box. Seperti itu. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.